Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, termasuk dari keimanan yang wajib ada pada diri seorang hamba adalah iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam, ketika Jibril alaihissalam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil iman, khabarkanlah kepadaku tentang keimanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa antu'mina biqadarihi khairihi wa syarrih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Maka di antara rukun iman yang wajib ada pada diri seseorang adalah iman kepada hari akhir. Dia meyakini bahwa ketika dia meninggal dunia, setelah dia meninggal dunia nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dan juga ditimbang amalan-amalannya. Maka ketika itulah seorang hamba mengetahui apakah dia termasuk orang yang beruntung atau dia termasuk orang yang merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka dia akan hidup dengan diridhai. Dan sebaliknya, barang siapa yang ringan amalan kebaikannya, artinya amalan keburukannya lebih berat daripada amalan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, naudzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak timbangan atau untuk memperberat timbangan amalan kebaikan kita, maka lakukanlah.
Jangan menunda-nunda, karena tidak ada yang mengetahui kapan nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah segala yang bisa kita lakukan untuk kehidupan akhirat kita yang baik, untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang berbahagia. Jangan sampai nanti menjadi penyesalan ketika seorang meninggal dunia baru dia mengetahui kedudukan amalan yang demikian membawa keberuntungan bagi dirinya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang keadaan seorang hamba ketika kematian itu datang. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sampai ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa kembali melakukan amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan saleh, perbanyaklah amalan saleh. Bermula dari perkara-perkara yang Allah wajibkan, salat kita, puasa kita di bulan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya kita tunaikan. Kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnah, yang ini tentunya akan memperberat timbangan amalan kebaikan kita nanti di akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara perkara yang juga perlu kita perhatikan agar timbangan amalan kebaikan kita ini tetap lebih berat daripada amalan keburukan, jangan sampai kita mendolimi orang lain. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain ini akan mengurangi timbangan amalan kebaikan kita. Bahkan ketika kezaliman itu telah terlampau banyak, maka seseorang bisa jadi amalan kebaikannya itu tidak lagi memberikan manfaat karena habis untuk menutupi kezalimannya. Naudzubillah. Maka jangan merasa aman dengan kezaliman yang kita lakukan. Jangan merasa aman ketika kita mengambil apa yang bukan merupakan hak kita. Jangan merasa aman ketika kita menyakiti orang lain dengan lisan kita, karena semuanya akan mengurangi timbangan amalan kebaikan kita. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, al muflisu man laisa lahu dinaron wala dirhama. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, dia tidak punya harta. Namun Nabi SAW mengatakan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadaba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun dia juga melakukan perbuatan kezaliman kepada sesama. Dia telah mencela saudaranya, menuduh memfitnah saudaranya, memakan harta saudaranya, menumpahkan darah saudaranya, memukul saudaranya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka dibagi-bagikanlah kebaikan yang telah dia tumpuk kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdiya ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Ketika kebaikan-kebaikan itu telah habis dibagi-bagikan, ternyata masih ada kezaliman yang belum terbayarkan, maka ditanggungkanlah kepada dirinya kezaliman tersebut, lalu dia pun dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Masyaallah muslimin, tidakkah hadis ini membuat kita khawatir? Tidakkah hadis ini membuat kita takut dengan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan kepada sesama? Mungkin lisan kita ada yang menyakiti hati saudara kita. Mungkin ada juga harta mereka yang kita ambil dengan tidak benar. Bukan hak kita untuk mengambilnya, tapi kita ambil. Maka berhati-hatilah, selesaikanlah urusan-urusan ini sebelum ini menjadi sebab kebangkrutan kita nanti di akhirat. Naudzubillah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'syarul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebagian orang menganggap remeh perbuatan zalim kepada sesama. Terkadang dia katakan bahwa gampang saja, nanti. Dia tidak berusaha untuk meminta maaf. Atau ketika dia meminta maaf, kemudian orang yang dia zalimi tidak memaafkan, dia anggap masalahnya sudah selesai. Ada sebagian orang mengatakan seperti itu, kan saya sudah minta maaf. Salahnya dia tidak mau memaafkan saya. Masyaallah muslimin, permasalahan tidak selesai kalau dia belum memaafkan kita. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam mewanti-wanti kita, segala urusan yang berkenaan dengan hak orang lain segera selesaikan di dunia, karena sesungguhnya nanti di akhirat pahalalah yang menjadi alat tukar. Tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi rupiah. Semua yang menjadi alat tukar kita adalah amalan kebaikan kita. Maka tentunya kita semua tidak ingin agar amalan kebaikan yang telah kita kumpulkan dengan susah payah kemudian harus kita berikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Masyaallah muslimin, selesaikanlah permasalahan kita dengan saudara-saudara kita. Kalau ada salah-salah ucapan, kita minta maaflah dan berupayalah untuk mendapatkan maafnya. Jangan gengsi, daripada nanti pahala kita diambil di akhirat karena urusan yang belum selesai. Demikian juga kezaliman yang kita lakukan dalam permasalahan harta, kembalikanlah apa yang pernah kita ambil dari hak orang lain. Jangan sampai pula ini menjadi sebab keberangkutan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita sebagai orang yang menjaga jangan sampai melakukan kezaliman kepada orang lain. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan kita dengan saudara-saudara kita yang pernah kita zalimi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah.